saya Anissa Dea Ardeni, NIM 421008. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan daun pandan sebagai salah satu untuk pengobatan tradisional. Nah, daun pandan sendiri memiliki sistematika taksonominya menurut Henderson 2013, yaitu Kingdom Plantae, kelas Monocotyledon, filum Spermatophyta, ordo Pandanales, familia Pandanaceae, genus Pandanus, dan spesies Pandanus amarylifolius Rops. Morfologi dari pandan wangi sendiri yaitu pandan wangi merupakan tanaman perdu. Tingginya itu sekitar 1-2 meter. Tanaman ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan. Akar yang besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. Pandan wangi tumbuh dengan tinggi antara 0,5 sampai 1 meter, tetapi dapat tumbuh tinggi hingga 2 meter. Batang berbentuk bulat dengan bekas duduk daun, bercabang, menjalar, serta akar tunggang keluar di sekitar pangkal batang dan cabang. Nah, daunnya sendiri itu daun tunggal, duduk dengan pangkal memeluk batang dan tersusun 3 baris dalam garis spiral. Daun pandan sendiri berbentuk pita, kemudian tipis, licin, berujung runcing, tulang sejajar, kemudian panjangnya itu sekitar 40-80 cm dan lebar kurang lebih 3-5 cm. Nah, selanjutnya ada manfaat dan kegunaan dari daun pandan wangi sendiri, yaitu bagian daun pandan wangi dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan. Bahan tambahannya itu kayak sebagai pengaroma, sebagai zat warna hijau yang alami. Nah, ada juga pandan wangi juga memiliki beberapa aktivitas farmakologis berdasarkan pelarutnya. Dalam bentuk ekstrak, biasanya itu mengandung sebagai antibakteri, anti kanker, anti diabetik, dan antioksidan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat tradisional, yaitu sebagai obat ketombe, kemudian mengurangi rambut rontok dan menghitamkan rambut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aisyah pada tahun 2015 mengenai daya hambat ekstrak daun pandan wangi Pandanus amarylifolius Rops terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, tanaman daun pandan wangi sendiri memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder, yaitu ada 4: alkaloid, flavonoid, tanin, dan polifenol. Alkaloid merupakan salah satu metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Biasanya sering dijumpai pada daun, ranting, biji, dan kulit batang. Alkaloid mempunyai efek dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai pemicu sistem saraf, kemudian obat penenang, obat jantung, menaikkan tekanan darah, dan mengurangi rasa sakit. Yang kedua ada flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya seperti etanol, metanol, butanol, kemudian ada aseton dan masih banyak lainnya. Flavonoid dalam tumbuhan terikat pada gula sebagai glikosida, aglikon flavonoid. Gula yang terikat dalam flavonoid itu akan mudah larut dalam air. Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol. Sedangkan senyawa fenol sendiri itu mempunyai sifat yaitu efektif dalam membunuh pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang ketiga ada tanin. Tanin adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman dan disintesis oleh tanaman. Tanin merupakan senyawa yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksifenolik yang memungkinkan membentuk ikatan
silang efektif dengan protein dan molekul-molekul seperti polisakarida, asam nukleat, asam lemak, dan asam amino. Nah, yang terakhir ada polifenol. Senyawa polifenol adalah senyawa yang tersebar luas yang berfungsi biasanya sebagai zat pewarna. Yang biasanya sebagai zat pewarna dalam tumbuhan, kayak biasanya terdapat zat pewarna yang ada pada daun, bunga, kulit, dan kayu. Mekanisme polifenol sebagai agen antibakteri itu berperan sebagai toksin dalam protoplasma. Toksin sendiri yaitu adalah merusak dan menembus dinding sel serta mengendapkan protein sel bakteri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiono dan kawan-kawan pada tahun 2021 dilakukan pengujian pengaruh rebusan daun pandan wangi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan rebusan daun pandan wangi terhadap probandus yang dijadikan target di sini adalah para lansia, kurang lebih diberikan selama 2 minggu. Kemudian penelitian yang berikutnya adalah dilakukan oleh Ardianti tahun 2013 yang berjudul mengenai pengaruh rebusan air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar asam urat dengan hiperuremia di Desa Leyengan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada tahun 2013. Hasil dari penelitian adalah ada pengaruh dari rebusan daun pandan wangi terhadap penurunan kadar asam urat dengan hiperuremia. Pada suatu penelitian yang telah dilakukan, yaitu menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi dapat berperan juga sebagai antioksidan. Ekstrak air daun pandan wangi itu memiliki aktivitas antioksidan yang cukup besar. Kandungan dalam ekstrak air rebusan daun pandan wangi yaitu adalah flavonoid. Cara kerja flavonoid adalah menghambat angiotensin converting enzyme atau ACE sehingga angiotensin 2 tidak terbentuk di pembuluh darah yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Flavonoid tipe quercetin mampu bekerja langsung pada otot polos, pembuluh arteri, sehingga dapat menimbulkan vasodilatasi. Daun pandan merupakan sumber karotenoid, pigmen alami pada tumbuhan yang juga memiliki kandungan antioksidan. Karotenoid sendiri itu bersifat larut dalam lemak dan dapat mengalir dalam lemak lipid dalam darah, sama seperti kolesterol jahat. Kemampuan antioksidan yaitu pada flavonoid pada karotenoid ini bisa melindungi kolesterol ini dari kerusakan oksidatif dan mencegah masalah jantung. Ini karena teroksidasi, kolesterol jahat akan memicu resiko penyempitan arteri jantung akibat penumpukan plak, sehingga untuk pengobatan jantung dapat dibuat dalam bentuk sediaan tablet karena agar mudah dikonsumsi. Terima kasih atas partisipasinya dan telah menyimak video saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you think that we could be together? 'Cause I see you